Jadi nanti di akhir 31 Juli itu akan ada nih sanksi administrasi. Dan di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait apa yang Bapak Ibu perlu perhatikan gitu terkait essay ini gitu. Jadi di poin ayat 2 dijelaskan ya bahwa akan ada em, surat edaran terkait sanksi administrasi di mana ada istilah konsistensi pengiriman data kunjungan pasien. Dan kunjungan pasien ini ada 2 research yang akan masuk dalam perhitungan, yaitu kunjungan atau encounter, dan juga yang kedua adalah condition atau diagnosis. Jadi diharapkan setiap vaskes bisa mengirimkan data encounter dan condition setidaknya 50% dari total kunjungan. Nah, nanti bagaimana nih 50%-nya? Itu akan kita simulasikan di slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bagaimana cara perhitungannya itu nanti. Tapi yang saya jadi catatan di sini adalah dalam hal ini dari Yankes juga masih dalam finalisasi. Yang artinya kita juga sama-sama menunggu bagaimana proses capaian ini benar-benar final gitu ya. Dan di sini memang sifatnya masih berupa rekomendasi yang harapannya capaian nanti setidaknya perhitungannya akan sama seperti ini gitu. Terus poin kedua terkait risiko apabila tidak terpenuhi. Jadi di ayat 2 tersebut akan ada rekomendasi penyesuaian status akreditasi bagi fasilitas yang belum memenuhi kriteria. Jadi kriterianya pastinya belum terkoneksi ke Satu Sehat ataupun ketika sudah terkoneksi ke Satu Sehat, namun data pengirimannya kurang dari 50%. Dan yang poin ketiga, apa yang dilakukan gitu ya. Apa yang saya lakukan sebagai Dinkes dan apa yang saya lakukan sebagai Vaskes. Jadi dari Dinkes bisa melakukan follow up kepada Vaskes-Vaskes yang yang belum memenuhi kondisi tersebut. Jadi nanti disediakan juga dashboard melihat bagaimana capaian pengiriman data setiap Vaskes dan harapannya Dinkes bisa memfollow up kepada Vaskes-Vaskes yang belum memenuhi. Sementara Vaskes perlu segera mengirimkan seluruh data. Jadi datanya diharapkan bisa dikirimkan keseluruhannya as is aja apapun datanya dan diharapkan sudah termasuk selain kunjungan itu juga diagnosis atau condition dan bisa dikirimkan secara faktual di seluruh transaksi seperti itu. Jadi 3 poin ini menggambarkan apa yang Bapak Ibu perlu perhatikan dan risiko jika Vaskes belum tercapai kurang dari 50% dan yang bisa dilakukan baik Dinkes dan juga Vaskes. Boleh next, Mbak? Nah, eh, selanjutnya kita akan lebih dalam masuk bagaimana cara perhitungan konsistensi pengiriman data. Tadi disebutkan bahwa ada capaian kurang dari 50%. Bagaimana sih kita menghitung 50% gitu ya? Dan sekali lagi, ini masih kita menunggu finalisasi dari Yankes. Dan untuk capaian konsistensi pengiriman data, yang pertama ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui pastinya ada 2 resource gitu ya. Ada encounter dan juga condition. Ini kita memberikan situasi yang sementara hasil diskusi terakhir gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana ya cara menilai apakah capaian itu rutin atau tidak gitu. Nah, kita mengambil rata-rata jumlah kunjungan dan diagnosis selama 4 minggu terakhir gitu ya. Secara 4 minggu terakhir dan setiap minggunya kita bandingkan dengan minggu sebelumnya. Dan kita akan melihat nih capaiannya apakah lebih dari 50% dan juga kurang atau lebih dari 5%. Kalau misalnya kurang 50%, artinya dari Vaskes baru mengirimkan data agar targetnya tercapai dan tidak menerima sanksi administrasi gitu ya. Dan di sebelah kanan ada gambar gitu ya. Gambar yang nanti kita demokan bersama terkait ilustrasi capaian yang bisa dilihat. Ada beberapa scorecard yang bisa dipakai dan di sini emang fokusnya Vaskes dengan jumlah capaian yang 50% berapa sama yang kurang 50% berapa.
Oke, next Mbak. Nah, untuk detailnya, untuk perhitungan teknisnya bagaimana ya gitu. Nah, di sini saya mencoba memberikan simulasi ya. Let's say ada rumah sakit bernama RS Awal Bros Dumai gitu. Terus kita ingin melihat capaian vaskes tersebut di bulan Maret gitu ya. Jadi ada Maret tanggal 24, 17, 10 dan juga 3. Jadi kalau di kita lihat kita akan memulai dari capaian di minggu berjalan, yaitu 24 Maret ya. Di 24 Maret ini kita lihat jumlah kunjungannya berapa? Oh, 1021. Terus kunjungan sebelumnya berapa? 1286. Bagaimana kita mendapatkan uh, jumlah kunjungan sebelumnya sebesar 1286 itu adalah jumlah kunjungan di minggu sebelumnya di tanggal 17 Maret. Jadi sama ya, 1286 di jumlah kunjungan sebelumnya di tanggal 24 Maret sama jumlah kunjungan yang berjalan di 17 Maret. Mungkin dibantu kursornya ya, Mbak, biar lebih align. Jadi coba yang 1286 itu sama dengan 1286 di minggu sebelumnya gitu. Nah, begitu juga dengan RS awal Bros Duma yang kunjungan sebelumnya 929 itu akan sama juga dengan jumlah kunjungan sebelumnya. Jadi kita akan melihat perbandingan antara jumlah kunjungan berjalan dengan jumlah kunjungan sebelumnya. Lalu kita akan mendapat capaian nih, ada 90, 78, 138, 79, dan kita akan sesuaikan ya, karena itu kan ada capaian yang satu yang lebih besar dari 100%, jadi kita sesuaikan, jadi maksimalnya 100%, dan kita rata-ratakan selama 4 minggu terakhir. Jadi ada 90, 78, 100, 79, oh rata-rata dari 4 minggu terakhir adalah 87%. Nah, itu baru adalah perhitungan capaian di kunjungan dan di diagnosis sama ya. Diagnosis sama. Jadi kita hanya eh, kalau misalnya dilihat pun jumlah condition di minggu sebelumnya itu akan sama persis dengan jumlah misalnya 24 Maret minggu sebelumnya akan sama persis dengan 17 Maret 1543 gitu kan. Nah, kita tinggal membagi rata-ratanya aja. Jadi 87% dari encounter ditambah 89% dari condition, maka terdapat capaian 88%. Karena kita hanya sesimpel kita membagi 87 tambah 89 dibagi 2. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Vaskes yang cuman mengirimkan data encounter saja, otomatis capaiannya maksimal hanya 50% saja. Seperti itu. Oke, boleh next, Mbak. Nah, setelah tadi Bapak Ibu mengetahui ya adanya capaian konsistensi pengiriman data, dan di sini saya akan menjelaskan overview dari proses awal Bapak Ibu melakukan pendaftaran di Satu Sehat dari terdaftar di MSI, Master Sarana Index, terus terdaftar, terintegrasi sampai terkoneksi, dan sampai ke kirim data konsisten dan berujung nanti ada penilaian tercapai dan tidak tercapai dengan threshold 50%. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sebelah bagian di sebelah kiri terlebih dahulu ya. Jadi ini ada sebuah tahapan funnel uh, corong gitu ya, funnel di mana yang pertama adalah jumlah Fasiankes yang terdaftar di Master Sarana Index terlebih dahulu itu yang kita jadikan populasi. Terus kita masuk ke terdaftar. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya udah menyatakan RME di DFO gitu ya, itu sudah kita anggap sebagai Vaskes itu terdaftar. Di sini capaian terakhir adalah 37.882. Setelah terdaftar, pastinya Vaskes akan mendapatkan IPE kredensial ya. Jadi udah di funnel terintegrasi dan terakhir terkoneksi Vaskes tersebut mengirimkan data minimal 1 kali, yaitu di capaian terakhir ada sekitar 22.000 vaskes yang terkoneksi. Gitu. Jadi di bagian sebelah kiri menggambarkan proses alur dari Bapak Ibu populasi di
MSI di Indonesia seperti apa sampai pengiriman data setidaknya 1 kali. Dan di bagian di sebelah kanan, kita memulai tahapan bagaimana kita melakukan perhitungan setelah Bapak Ibu berhasil terkoneksi nih ke Satu Sehat gitu. Dan setelah berhasil terkoneksi Satu Sehat, journey-nya tidak berhenti di situ. Bapak Ibu perlu mengirimkan data agar tadi ya, salah satunya adalah agar terhindar dari sanksi administrasi. Dan di sini dari 22.373, oh ada sekitar 10.000 vaskes yang tercapai yang mengirimkan data rutin dan ada 11.000 yang belum tercapai. Artinya pengiriman datanya kurang dari 50%. Dan di sini bagaimana sih definisi tercapai? Tadi ya kita udah sama-sama membuat simulasi dan kalau misalnya rata-rata capaian eh, tercapai itu adalah yang 4 minggu terakhir itu lebih dari 50% rata-ratanya gitu. Dan pencapaiannya juga perbandingan antara minggu berjalan dengan minggu sebelumnya. Dan ingat ya Bapak Ibu ada dua research yaitu encounter dan juga condition. Oke, boleh next, Mbak. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan juga skema target capaian hingga Desember 2024. Jadi hingga Desember nantinya kita perlu mengoneksikan seluruh Fasiankes dengan total 60.000 Fasiankes gitu ya. Jadi em, di 60.000 Fasiankes itu dan ternyata ketika kita melihat data terakhir ada sekitar 53.000 Fasiankes itu belum memenuhi capaian kiriman data dan juga konsistensi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, sekali lagi kita coba ke bagian sebelah kiri terlebih dahulu ya. Jadi di sini sebenarnya sesimpel ada dua dua variabel gitu. Yang warna biru itu adalah capaian vaskes terkoneksi setiap bulannya gitu ya. Jadi dari Januari 3.000, Februari 2.500, dan eh, di Juli sampai di Desember kita punya target nih harus minimal gitu ya. Itu sebesar 6.315 vaskes terkoneksi per bulannya. Jika memang target terakhir di tahun 2024 itu sebesar 60.000. Sementara garis yang hijau menunjukkan kumulatifnya ya. Kalau kumulatif dari Januari Juni kan udah realita gitu ya. Ini kan menargetkan penambahan dari Juli sampai Desember itu sebesar 6.300 sampai ke Desember itu total ada 60.000 Vaskas. Dan kini ini adalah skema yang memang sederhana dan tapi harapannya bisa menjadi concern Bapak Ibu semuanya bahwa target ini adalah target yang kita bawa bersama. Lalu kita udah bicara target yang terkoneksi gitu ya. Lalu bagaimana setelah terkoneksi dan di sebelah kanan itu ada kirim data konsisten per per Juni ya terakhir saya lihat itu ada 11 masih sama ya 11.000 sama 10.000 jadi perbandingannya 53% itu tidak tercapai itu. Dan insight yang saya berikan di sini tadi yang udah saya infokan juga bahwa target capaian itu 2024 sebesar 60.000 jadi vaskes per bulan setidaknya harus 6.315. Lalu kalau misalnya kita diasumsikan dengan kondisi yang masih sama sekarang gitu ya belum ada perubahan data atau perubahan aktivitas gitu ya. Jadi ada 11.000 vaskes yang belum tercapai gitu ya. Ditambahkan ada 42.000 vaskes yang belum terkoneksi. Jadi ketika ini di total itu ada 53.000 tadi yang ini diproyeksikan akan mendapatkan sanksi administrasi. Kenapa saya sekali lagi ini masih proyeksi ya karena dari secara definisi kita masih menunggu finalisasi juga dari Yankes. Boleh next, Mbak? Nah, bagaimana capaian terkoneksi ya atau kirim data 1 kali berdasarkan jenis sarana. Di sini ada 4 jenis sarana gitu ya. Ada praktik mandiri, klinik, puskesmas sampai rumah sakit gitu. Nah, di sini dilihat ya bahwa sebenarnya secara populasi praktik mandiri dan klinik itu menyumbang sumbangsih yang cukup besar gitu dari total sarananya. Bahkan di praktik mandiri itu sampai 45%, sementara klinik adalah 30% gitu. Jadi
diharapkan jika memang targetnya sampai per 2024 Desember nantinya adalah 60.000, maka kita bisa nih fokus ke praktik mandiri dan juga klinik gitu ya. Karena dari secara populasi masih banyak dan secara capaian di sini dilihat praktik mandiri hanya 4.300 yang udah terkoneksi. Artinya ada 24.000 nih yang bisa kita kejar, yang bisa kita coba untuk terkoneksi, setidaknya mengirim data satu kali ke satu sehat. Oke, next Mbak. Lalu bagaimana dengan capaian provinsi gitu ya? Mungkin di sini Bapak Ibu juga masih bingung ini bagaimana nih cara perhitungannya gitu. Nah tadi eh, kalau misalnya dilihat dari distribusi ya dari Aceh sampai ke Papua, kita lihat banyak nih yang merah gitu ya. Bahkan yang hijau itu cuma 6 provinsi dari 38 provinsi. Artinya 6 provinsi ini sudah mengirimkan data secara konsisten. Jadi jumlah vaskes yang rutin mengirim data di provinsi tersebut lebih banyak nih dibandingkan dengan jumlah vaskes terkoneksi ya di setiap provinsi. Jadi ada 6 provinsi, ada NTB, Kaltim, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Itu yang vaskes yang mengirimkan data konsisten itu lebih banyak dibandingkan dengan total vaskes yang ada di provinsi tersebut. Dan di sini bisa dilihat ya bahwa sebagian besar provinsi memiliki vaskes yang berpotensi terkena sanksi administrasi penyesuaian akreditasi. Jadi Bapak Ibu, kita rekomendasikan setiap vaskes itu dapat mengirimkan data ke satu sehat ya. Datanya apa aja? Setidaknya em, untuk saat ini, diskusi terakhir adalah encounter dan condition. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa memonitor dashboard yang sudah disediakan. Oke, next Mbak. Nah, di sini kita mencoba untuk membagi 4 kuadran ya. Kita mencoba clustering provinsi berdasarkan berdasarkan apa yang di sumbu Y ya yang sebelah kiri itu ada capaian terkoneksinya dan yang di bawah itu adalah pertumbuhannya di bulan Juni. Jadi kita membandingkan jumlah vaskes transaksi di bulan Juni berapa dibandingkan Maret berapa gitu. Nah, Bapak Ibu biar cukup jelas, cukup clear gitu ya. Dibandingkan Ibu melihat ada 4 kuadran di sini, Bapak Ibu coba belah terlebih dahulu gitu ya. Belah di bagian tengah gitu ya. Jadi ada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. Nah, apa sih bedanya sebelah kiri dan sebelah kanan? Yang di bagian sebelah kiri artinya provinsi itu tidak mengalami pertumbuhan gitu ya. Jadi misalnya provinsi di sini Sumatera Selatan gitu atau Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah pencapaian di bulan Maret sore eh, di bulan Maret 1.000 gitu ya. Nah harapannya kan di bulan Juni juga ada nih lebih dari 1.000. Tapi ternyata di bulan Juni itu nggak mencapai 1.000. Jadi growth antara Maret sama Juninya itu tidak lebih dari 0%. Itu yang sebelah kiri. Sementara di sebelah kanan berarti pencapaiannya dari bulan eh, Maret, sorry, Mei ke Juni itu ada pertumbuhannya gitu ya. Karena kita membandingkan growth antara Mei sama Juni gitu. Itu untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Sementara kita bisa bagi dua juga di atas dan juga di bawah. Kalau misalnya di atas berarti provinsi tersebut sudah memiliki vaskes yang cukup banyak terkoneksi ya dibandingkan dengan vaskes yang tadi terdaftar di Master Sarana Index. Jadi artinya kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada Jawa Tengah lebih besar dibandingkan Kalimantan Selatan gitu ya. Artinya memang jumlah vaskes yang di provinsi tersebut lebih besar seperti itu. Dan kalau misalnya pembagian atas bawah artinya kalau misalnya provinsi ditemukan di atas kuadran berarti capaian konektivitasnya sudah tinggi gitu. Jadi misalnya ada 1.000 vaskes di total provinsinya misalnya ada 500 itu udah 50% sendiri seperti itu. Nah, di sini setelah kita bagi akhirnya jadi 4 bagian, ada bagian yang perlu ada capaian yang baik gitu ya. Di kanan atas pasti ada capaian yang baik di mana provinsi-provinsi di bagian kanan atas itu merupakan capaian konektivitasnya tinggi
dan juga ada growth nih dari Mei ke Juni gitu. Kalau di kanan bawah gitu ya, berarti ada peningkatan di bulan sebelumnya, tapi ternyata jumlah untuk koneksi vaskes terkoneksinya masih masih perlu didorong gitu. Sementara di sebelah kiri, kiri atas terlebih dahulu itu konektivitasnya sudah baik ya, udah dari banyak vaskes, udah cukup banyak yang terkoneksi. Tapi ketika kita melihat growth-nya dari Mei ke Juni ternyata bahkan nggak growth gitu dari Mei sampai Juni. Dan di kuadran paling kiri bawah, nah itu perlu kita coba evaluasi. Kenapa dari secara konektivitas masih kecil, tapi juga nggak ada pertumbuhan nih antara Mei ke Juni gitu. Apakah memang ada hal-hal khusus gitu yang kok menyebabkan vaskes-vaskes tersebut tidak banyak yang terkoneksi dan growth gitu. Oke, boleh next, Mbak. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas post production ya. Jadi artinya tadi ya, setelah Bapak Ibu mengirimkan data ke Satu Sehat, setelah Vaskes mengirimkan data Satu Sehat, bagaimana ya data tersebut memenuhi dari setiap alur pelayanan gitu. Jadi di sini ada tabel gitu ya. Di resource tersendiri ada encounter, condition, observation, sampai ke medical statement gitu ya. Sementara di alur pelayanan itu yang kolomnya ada alur pelayanan kunjungan, alur pelayanan rajal, ranap IGD, lab radiologi, dan sampai ke farmasi. Kita melihat distribusi data di setiap resource-nya. Dan di sini bisa dilihat bahwa ketika kita sebenarnya sudah sering ya, sudah sering melakukan diskusi, sharing, dan juga sosialisasi menggunakan rawat jalan gitu ya. Tapi ternyata rawat jalan yang sudah kita sosialisasi pun pencapaiannya masih cukup rendah gitu, hanya sekitar 4,8%. Itu ya angka paling bawah. Jadi artinya Vaskes yang ketika sudah mengimplementasi rawat jalan, tapi sudah mengirimkan data yang di flag mandatory gitu. Jadi yang ada persentasenya. Artinya, misalnya Vaskes sudah mengirimkan encounter, condition, observation, prosedur composition, sama medication pengiriman obat gitu ya. Nah itu udah satu kesatuan rawat jalan gitu. Dan ternyata ada banyak nih yang Vaskes tuh cuman sepotong-sepotong aja. Mungkin cuman encounter condition, on counter observation atau on counter pengiriman obat gitu. Jadi dirawat jalan aja yang resource-nya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ternyata cuma 4,8% aja Vaskes yang bisa fulfill yang mengirimkan data resource tersebut gitu. Jadi di sini setiap alurnya itu masih rendah gitu ya. Dan eh, bagaimana cara agar alur ini juga bisa memiliki pertumbuhan yang cukup besar, kita lihat saja di mana titik resource yang sekiranya perlu improvement gitu ya. Misalnya di Rajal, oh ini encounter udah bagus 99, condition udah bagus 91, tapi observationnya 47 gitu. Berarti observation masih perlu. Prosedur bahkan 22 atau composition 7,8 gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi nih untuk pemenuhan Rajal, baiknya composition dan prosedur ini bisa menjadi suatu bentuk dorongan juga agar satu alur pelayanan itu bisa terpenuhi. Itu masih kita bicara radial ya, belum bicara alur pelayanan yang lainnya yaitu ranap, IGD sampai ke farmasi. Oke, boleh next, Mbak. Nah, terakhir ya, Bapak Ibu, tadi saya udah beberapa melakukan uh, info bagaimana perhitungannya dan juga bagaimana implementasinya. Jadi ada mungkin Bapak Ibu udah familiar dengan satu dashboard. Dan di sini poin yang baru, saya akan mencoba mendeskripsikan ada dashboard lain gitu, yang perlu Bapak kunjungi juga, yang bagaimana cara melihat capaian tadi ya, 10%, 50%, 100%. Dan di sini mungkin yang pertama saya akan mencoba mendemokan dashboard yang biasa ya, situasi implementasi satu saya terlebih dahulu, dan ini kita akan coba cepat saja. Boleh dibantu, Mbak? Oke.
Ya, boleh digeser kiri aja Mbak itu. Nah, nah, dashboard situasi implementasi satu set ini, saya yakin Bapak Ibu udah cukup familiar ya. Di sini banyak informasi yang Bapak Ibu eh, bisa dapatkan tadi ya di poin sampai Bapak Ibu melihat Vaskes sampai terkoneksi. Jadi terkoneksi saja gitu. Jadi ada terdaftar, terintegrasi, terkoneksi dan ini Ibu tahu bisa melihat capaiannya setiap tahapannya berapa. Terus ke bawah lagi kita melihat provinsi berapa capaiannya gitu ya sampai sampai di sini Bapak Ibu juga bisa melihat bawah lagi Mbak bagaimana rincian resource per rumah sakitnya ya. Tadi kan kita sudah bicara beberapa resource dan apakah si vaskes itu udah memenuhi encounter ataupun condition dan sebagainya itu Bapak Ibu bisa melihat di tabel eh, di sini gitu. Terus ke bawah lagi Mbak. Nah, di sini bisa melihat sampai ke tahapan terdaftar, terintegrasi, dan terkoneksi. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya harapkan ini udah cukup familiar ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat sampai ke Vaskes itu terkoneksi ke satu sehat. Lalu, bagaimana ya pengiriman data setelah berhasil terkoneksi? Nah, boleh dibuka Mbak? Nah, nah, di sini Bapak Ibu kecilin dulu aja Mbak. Nah, ini dashboardnya juga sesuatu hal yang baru ya, karena baru roll out di awal bulan kemarin. Jadi eh, setidaknya Bapak Ibu, inilah tools yang bisa dibuat untuk memonitor ya, bagaimana kondisi vaskes setelah mengirim data ke satu sehat. Sekali lagi di satu sehat data ini ada dua bentuk user ya. Yang pertama private dan juga public gitu. Dan di dashboard ini adalah dashboard publik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu login, tidak perlu punya akun pun sebenarnya bisa bisa melihat dashboard ini gitu. Mungkin bisa di refresh aja Mbak tampilannya agak ini berantakan. Nah, kalau tadi Bapak Ibu udah familiar ke situasi implementasi satu sehat, nah Bapak Ibu sama aja, ini masuk ke satu sehat data, Bapak Ibu bisa search nih, tinggal search aliran gitu ya. Nanti dashboard ini akan muncul. Dashboard ini menunjukkan bagaimana bagaimana proses dan capaian Vaskes setelah terkoneksi satu sehat. Nah, di sini ada beberapa filter yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya, mulai dari provinsi dan sebagainya. Dan kita harapannya adalah kita memilih capaian di minggu terakhir dan ini sudah secara default udah capaian Bapak Ibu terakhir ya. Terus di bawah itu ada scorecard juga mulai dari jumlah vaskes di master saran indeks berapa sampai jumlah vaskes yang lebih dari atau kurang 50% capaiannya. Lalu ke bawah lagi, Mbak. Di sini juga ada tren mingguan gitu ya. Bagaimana tren dari di setiap vaskes dari minggu di sini adalah 8 minggu terakhir. Dan kalau Bapak Ibu filter gitu ya, pastinya itu tergantung dari vaskesnya yang munculnya tergantung dari filter yang Bapak Ibu inginkan gitu. Terus ke bawah. Dan ini tadi ya yang udah saya infokan juga di PPT bagaimana melihat capaian per provinsinya. Dan yang paling utama, ketika Vaskes pengen melihat capaiannya, Bapak dan Ibu bisa melihat ke paling bawah ya, ke tabel di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sudah diberikan tabel yang bisa dijadikan ukuran bagaimana Vaskes tersebut tercapai konsisten mengirim data atau tidak gitu ya. Contohnya misalnya di atas ada RS Ibu Anak Muslimat Jombang gitu ya. Dan dilihat dari minggu capaian ke 24 Juni ada jenis vaskes, kabupaten, provinsi, terus digeser ke kanan Mbak lagi. Nah, di sini ada
capaian minggu berjalan, capaian minggu 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, sampai capaian 4 minggu terakhir gitu. Jadi di setiap provinsi itu, Bapak Ibu, sorry, setiap Vaskes, Bapak Ibu udah bisa melihat capaiannya di 4 minggu terakhir gitu. Jadi ketika kita capaian 4 minggu terakhir tersebut, yang hasilnya adalah 91,38% itu adalah rata-rata dari capaian minggu berjalan 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, sampai 3 minggu sebelumnya. Seperti itu. Dan pengukurannya seperti apa dan resource apa yang diukur, di sini yang diukur adalah encounter dan juga condition. Gitu. Sesuai dengan tadi ya simulasi di PPT yang udah saya